Namanya gitu aja, nggak ada. Ya, pemirsa, Menko Polhukam menggelar keterangan pers terkait dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus kontrak Freeport Indonesia. Kita langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wen dan juga juru kamera Bobby Tobing dan Yanuar Rahmatsyah di kantor Menko Polhukam Jakarta. Yul, Anda bisa menyampaikan kira-kira apa saja yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi pagi? Ya, Egan, tadi baru saja berakhir konferensi pers yang dibawakan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, tepatnya di Media Center Menko Polhukam, tadi kira-kira pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah terkait dari hasil kunjungannya dari Australia, terkait yang membahas terkait mengenai terorisme dan juga terkait mengenai pencatutan namanya. Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan beberapa hal, diantaranya adalah dari masalah kasus mengenai tapping Ketua DPR dan sikap pemerintah jelas bahwa dari pemerintahan Jokowi JK tidak akan memperpanjang dari saham dari PT Freeport Indonesia ini sebelum nantinya masa expired pada tahun 2021, dan pembahasan negosiasi terkait mengenai perpanjangan kontrak baru akan dilakukan 2 tahun sebelum dari masa expired, yakni pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan PP nomor 77 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY, di mana 6 hari sebelum masa serah terima dengan pemerintahan Jokowi JK. Ini sudah menjadi satu perbincangan antara kedua pemerintahan tersebut. Dan juga dari pemerintahan Jokowi JK juga fokus pada 4 hal, yakni terkait mengenai dari Freeport Indonesia, yakni adalah terkait mengenai royalti, lokal konten, kemudian pembangunan smelter dan juga pemberdayaan masyarakat setempat. Dan kemudian mengenai dirinya sendiri yang namanya disebut-sebut ada dalam transkripan antara Ketua DPR Setia Novanto, kemudian pengusaha yang berinisial R, dan juga ini ditentang habis-habisan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menolak dan juga sama sekali tidak akan mengambil satu tindakan hukum atas pencatutan namanya. Dan juga terkait mengenai ini, Luhut Binsar Panjaitan juga berkomitmen bahwa dirinya dengan pemerintah ini sama-sama tidak akan membuka masa negosiasi sebelum nantinya pada tahun 2019, yakni 2 tahun sebelum masa PT Freeport Indonesia pada 2021 berakhir. Egan. Kemudian Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan pertemuan dengan Presiden sebelum Presiden bertolak ke Kalimantan. Sebetulnya hal apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Ya, Gan, kalau terkait mengenai pertemuan kemarin sebelum Presiden bertolak ke Balikpapan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, memang untuk pertemuan tersebut Luhut Panjaitan tadi mengatakan bahwa dia melaporkan apa saja yang nantinya akan dilakukannya di Australia bersama dengan para pimpinan negara di sana, tepatnya di Sydney. Dan kemudian juga selain itu juga dikabarkan bahwa Luhut juga membicarakan terkait mengenai adanya pencatutan namanya. Namun untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Presiden, bahwa Luhut tadi juga dalam konversinya menegaskan bahwa dirinya dengan Presiden Joko Widodo dan seluruh kementerian ini berkomitmen sama-sama bahwa tidak akan ada pembicaraan terkait mengenai pembicaraan pembagian saham dari PT Freeport Indonesia. Dan sebelumnya, Egan, bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Base of Halim Perdana Kusuma. Ini tepatnya sebelum Presiden bertolak ke Balikpapan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Rasa tercemar, nggak terasa tercemar, saya biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa sih tercemar? Ya, saya jelasin dan saya nggak salah, saya nggak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu, tidak akan. Ya. Sikap pemerintah jelas, saya ulangi, sikap Presiden jelas, Presiden nyampaikan ke saya kemarin, Presiden tetap tidak akan pernah, saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan
sejak kami jadi kepala staf di kantor presiden. Tidak pernah ada pikiran. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi, bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial. Dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu, sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan-desakan untuk memperpanjang itu dari sana sini memang kami rasakan, tetapi secara konsisten sepanjang kami jadi kepala staf dan kemudian setelah kepala staf itu jelas mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Kami malah mengusulkan, dan itu sudah beberapa kali saya sampaikan juga dari waktu ke waktu, bahwa kita buatlah Freeport ini seperti Mahakam, di mana Mahakam itu begitu expire kontraknya 2017, maka itu kembali pada negara, milik Pertamina. Pertamina mau nyari partnernya siapa saja dan memberikan first right refusal misalnya kepada Total, itu adalah hak daripada pemerintah Indonesia. Sama juga nanti dengan Freeport. Kalaupun nanti 2021 itu expire kontraknya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia, bisa saja nanti pemerintah Indonesia menunjuk Antam, dan Antam menjadi pemegang utama, kemudian bisa saja memberikan first right refusal, kalau saya pakai istilah itu, kepada Freeport untuk bisa menjadi partnernya. Jadi sekali lagi Presiden hanya minta 4, yaitu tadi mengenai royalti, kemudian mengenai tadi local content, kemudian dia smelter harus ada, dan yang terakhir tadi dia minta itu mengenai divestasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat juga, kalau saya boleh komentarin sedikit, divestasi ini dan smelter ini harus sudah dilakukan oleh Freeport beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya mereka pun sudah tidak memenuhi itu. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden tadi kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu, dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden tadi kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu, dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya, pemirsa, juga Presiden Joko Widodo juga nantinya akan menghormati segala keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait mengenai adanya pencatutan namanya. Dan juga Presiden sebenarnya juga belum berkomentar bahwa apakah masalah ini nantinya akan dibawa ke ranah hukum. Berikut informasinya. Tadi kan sudah saya sampaikan, kita harus menghormati proses di MKD, ya, harus menghormati. Kemudian kalau yang tadi, saya memang hanya baca di trending topik itu aja. Saya baca di trending topik, ada Papa minta pulsa, ada Papa minta sahamannya, gitu aja, nggak ada. Tapi nggak termasuk untuk menyindir, nggak bermaksud untuk menyindir. Nggak, saya hanya baca. Saya hanya baca. Ya. Apanya?
Sekali lagi kita harus menghormati proses di MKD, ya. Ya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan bahwa Presiden tidak pernah menggunakan middleman atau perantara untuk bertemu dengan para pimpinan PT Freeport Indonesia. Namun Presiden juga perannya sebagai kepala negara sebenarnya bisa saja, kapan saja dan ditemui oleh para pimpinan PT Freeport Indonesia. Berikut informasinya. Ini berkembang hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya. Presiden menegaskan beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. Sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. Dalam konteks bertemu dengan siapa saja yang berkaitan dengan Freeport, bahkan ada beberapa orang yang mencoba untuk menjebatani pemilik Freeport bertemu dengan Presiden. Presiden menyatakan Presiden tidak akan pernah bertemu melalui middleman atau arrangement siapapun. Karena Presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik Freeport tersebut. Nah, sebelumnya nama Luhut Panjaitan ini juga disebut-sebut adanya berada dalam rekaman di transkrip antara Setia Novanto dan juga dengan pihak dari PT Freeport Indonesia. Dan kita akan lihat isi kutipan dari isi transkrip informasinya sebagai berikut. Nah, pencatutan dari nama Presiden dan juga Wakil Presiden dalam perpanjangan saham di PT Freeport Indonesia ini memang terus bergulir. Dan memang namun Badan Kehormatan DPR baru nantinya akan memproses laporan tersebut setelah Menteri SDM Sudirman Said memberikan bukti pendukung dalam kurun waktu 14 hari ke depan. Berikut informasinya. Bola panas dari tambang Freeport di Papua terus menggelinding di pusaran negara, Jakarta. Setelah menyerempet istana gara-gara wacana jaminan negara atas perpanjangan kontrak pasca 2021, bola panas Freeport itu kini digiring Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Karena ternyata ada politikus DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak raksasa tambang asal Amerika itu, yang membuat Presiden marah besar dan memaksa Menteri SDM Sudirman Said melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR. Mereka minta 49% saham, kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport, kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini. Laporan Sudirman Said itu sontak membuat Republik heboh. Karena nama politikus DPR yang menyeruak dari laporan Menteri ESDM tidak lain adalah Ketua DPR Setia Novanto. Setia Novanto mengakui pernah bertemu dengan pihak Freeport di DPR, namun membantah keras laporan Sudirman soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Yang jelas, saya selaku pimpinan DPR tentu tidak pernah kita untuk membawa-bawa nama Presiden yang istilahnya atau mencatut nama Presiden. Meski dibantah Setia Novanto, Majelis Kehormatan DPR berjanji akan mengusut tuntas anggota legislatif yang mencatut nama Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Namun MKD belum segera bertindak karena masih menunggu bukti pendukung dari Menteri ESDM yang menguatkan isi laporan. Pak Menteri melaporkan dengan surat laporan resmi beserta lampirannya, namun belum melampirkan atau belum membawa bukti-bukti pendukung laporan tersebut. Sehingga kami masih menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan sebagai pendukung laporan tersebut dan akan segera diverifikasi untuk memenuhi persyaratan dalam tata beracara di MKD. Polemik perpanjangan kontrak tambang Freeport di Papua sudah berlangsung sejak awal Oktober, menyusul pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang memberi sinyal jaminan dari Presiden bagi perpanjangan kontrak Freeport setelah tahun 2021. Pernyataan Menteri ESDM itu menyulut aneka kritik dari berbagai kalangan. Menko Maritim dan Sumber Daya Riza Ramli bahkan menyebut Menteri ESDM keblinger dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport. Namun polemik yang menyudutkan Menteri ESDM itu kini berbalik arah karena menyeret Ketua DPR dalam pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, terkait pencatutan nama Presiden juga Wakil Presiden dan juga terlibatnya adanya nama Luhut Panjaitan, ini akan kita bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini.